Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kita memasuki episode ketiga dalam Forum Diktum, Forum Dinamika Hukum Kota Makassar. Hari ini saya ditemani dengan dua orang teman saya. Pertama Pak Rahmat Soekarno. Ya. Selamat sore. Sore Pak. Dari PBHI ya. PBHI, ya? PBHI Sulsel. PBHI Sulsel. Kemudian Pak Khaidir dari LBH Sulsel juga. LBH Makassar. LBH Makassar. Apa kabar Dir? Baik Pak. Baik ya. No, gimana No? Iya sehat Kak. Ya. Ini kita berbicara tentang berbagai hal yang menyangkut hukum, tetapi saya selalu mulai dengan bagaimana persepsi teman-teman terhadap dinamika hukum yang ada di Kota Makassar. Ya, artinya selalu saya mengemukakan bahwa hukum itu menjadi media bagi interaksi di masyarakat. Artinya apa? Bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Sebaliknya juga di mana ada hukum, di situ ada masyarakat. Bahkan sekarang berkembang karena masuk hukum mengenai lingkungan. Ya kita pun di hutan sudah ada aturan mainnya. Jadi seperti itu. Nah saya mulai dari Pak Khaidir sebagai Ketua LBH Kota Makassar. Bagaimana Anda melihat dinamika hukum di Kota Makassar yang berjalan sekarang? Dan posisi LBH dalam edukasi maupun mendampingi masyarakat-masyarakat yang kurang mampu misalnya seperti itu. Iya. Kalau dinamika hukum di Kota Makassar, saya pikir gini ya. Betul sekali sebenarnya kita bicara soal bahwa Indonesia ini adalah negara hukum ya. Itu di Undang-Undang Dasar disebutkan itu. Apa yang menjadi ciri dari negara hukum itu ada dua. Pertama, negara hukum itu pasti menghormati hak asasi manusia, dan juga ada demokrasi di dalamnya. Jadi negara hukum itu tidak sekedar bicara bagaimana semua orang patuh terhadap hukum, bukan sekedar itu. Tapi kemudian juga ada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nah, bagaimana ini diterapkan di Makassar? Gitu. Pertama kita lihat pada wilayah penegakan hukum. Ada persoalan, jadi kemarin ya LBH Makassar misalnya merilis ada beberapa kasus yang terhambat misalnya di Polda, yang kasus itu kaitannya dengan ada kasus kita sebut sebagai extrajudicial killing, pembunuhan di luar proses hukum, yang diduga dilakukan oleh oknum kepolisian, oknum polisi gitu. Nah, ini kalau ada kasus-kasus seperti ini yang kita baca di Makassar itu pasti diperlambat. Ada satu kasus di Makassar yang sudah 1 tahun prosesnya, ada juga kasus yang sampai 5 tahun itu prosesnya itu masih berproses gitu. Nah ini adalah kita bicara soal bagaimana masyarakat mencari keadilan. Gitu. Nah, bagaimana posisi LBH di situ? Tentu saja LBH Makassar itu akan selalu berpihak pada korban tentu saja. Gitu. Korban ketidakadilan tentu saja, membela mereka yang kemudian terpinggirkan tentu saja, terpinggirkan oleh struktur-struktur negara yang menindas tentu saja gitu. Itu. Nah, pada wilayah lain, saya pikir hal-hal yang kaitannya dengan keadilan bagi kelompok rentan juga perlu diperhatikan. Kalau di LBH Makassar sendiri kan salah satu konsentrasinya adalah bagaimana penanganan kasus-kasus kekerasan, korban kekerasan terhadap
kelompok rentan ini. Kelompok rentan yang saya maksud adalah perempuan, anak, dan disabilitas. Hmm. Di LBH Makassar sendiri itu di tahun lalu, ini kita baru mau merilis untuk tahun 2021, di tahun lalu 2020, itu kita di catatan akhir tahun itu sekitar 40 kasus yang ditangani LBH Makassar kaitannya dengan kelompok rentan. Dan secara keseluruhan kalau dia LBH Makassar menangani kasus secara keseluruhan itu ada 200 kasus per tahun. Gitu. Terus bagaimana respon aparat penegak hukum terhadap keterkaitan LBH dalam membela kaum rentan ini? Ya tentu saja. Jadi kan gini, proses hukum itu kan apa? Proses hukum itu kan dia akan dimulai dari penyelidikan dan penyidikan dalam mencari bukti-bukti gitu kan. Nah, tentu saja kalau bicara respon ya dia wajib menerima LBH sebagai advokat yang mendampingi kliennya. Itu dia wajib ini hanya biasanya ya ini biasa yang dalam praktek yang sejauh ini yang saya alami ya ada banyak sekali kasus di mana aparat penegak hukum itu menghasut klien kami misalnya yang kami dampingi untuk misalnya mencabut kuasa, tidak didampingi oleh pengacara dan lain-lain. Nah itu biasa terjadi, kami biasa mengalami itu gitu. Tapi kan bagaimana reaksi masyarakat? Apakah dia reaktif sama LBH? Kan kadang-kadang begini nih Dir. Misalnya ada semacam pemerasan lah, atau ada pembunuhan, atau ada apa gitu kan. Terus masuk ke aparat hukum, katakanlah masuk ke kepolisian, seperti itu ya. Apakah ada kontrol dari LBH setiap kejadian-kejadian seperti itu, atau LBH menunggu aja dari korban untuk menyampaikan, LBH saya begini. Kita biasa kalau dapat kejadian itu, tahu misalnya dari berita ada kejadian seperti itu, biasa kita tentu saja kita tetap pada kemauan korban ya. Tetap pada kemauan korban, tapi kemudian tetap kita merespon itu dengan misalnya menyatakan bahwa kita bersedia untuk menangani kasusnya. Jadi ada dua pola penerimaan kasus di LBH. Pertama responsif dan kedua kita juga menerima pengaduan di kantor. Jadi ketika responsif berarti kita melakukan penjangkauan terhadap kasus-kasus yang kami anggap ini adalah kasus yang penting untuk kaitannya dengan penegakan hak asasi manusia. Seperti itu. Tapi hubungan antara LBH dengan aparat hukum kan tidak ada sekat ya. Jadi artinya ada kepastian bagi masyarakat, seperti Anda bilang tadi, bisa aja aparat mengaburkan atau mempengaruhi korban atau apa, ya kan? Menurut Khaidir, bagaimana keterbukaan aparat menerima bahwa ini sesuatu yang menjadi hak, kan? Menjadi hak seseorang yang korban, atau ini menjadi sesuatu aturan main di negara kita, atau ada dasarnya seperti sebenarnya itu. Saya bilang tadi secara karena memang ini aturan bahwa mereka itu memiliki hak untuk didampingi, ya mereka sebenarnya tidak secara nyata ya, bukan nyata ya, kelihatan tidak ada masalah sebenarnya, tapi kadang-kadang ya, tidak semua kasus juga, kadang-kadang ada juga yang seperti itu yang saya bilang, minta untuk cabut kuasa gitu dan lain-lain, diminta untuk cabut kuasa. No, sekarang kalau Anda sebagai pengurus PBHI ya, sampai sejauh mana Anda melihat peran bantuan hukum itu terhadap masyarakat? Apakah PBHI mendirikan edukasi? Karena kalau saya melihat situasi sekarang kan seolah-olah kalau tidak reaktif misalnya LBH atau lembaga LSM yang proaktif untuk mengangkat persoalan ini kan juga tidak terjadi. Nah, PBHI mengedukasi masyarakat bagaimana? Iya, sebenarnya begini Kak, untuk di
tahun ini Kak, memang kemarin saya berencana dan sudah melakukan beberapa edukatif Kak. Kayak macam taruhlah saya melakukan MOU terhadap salah satu pengadilan negeri untuk mencapai masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan pendampingan untuk mencapai sebuah keadilan Kak. Untuk masyarakat yang kurang mampu. Ya. Kedua, kemarin memang kita sudah berencana juga membuat satu kegiatan dalam satu bentuk penyuluhan hukum Kak. Di tingkat kecamatan dan kelurahan. Nah, kami targetkan memang di Kota Makassar ini kita mau lakukan itu Kak. Untuk memberikan edukasi dan pengetahuan terhadap beberapa masyarakat yang memang kurang mampu untuk mencapai ya namanya keadilan Kak. Nah, maksud dan tujuannya sebenarnya dalam tanda petik maksudnya selama ini mungkin masyarakat berpikir kalau kita menggunakan pendampingan hukum mungkin dalam tanda petik memakai biaya yang besar, tetapi PBHI ini kita mau memperkenalkan kepada mereka bahwa sekalipun Anda tidak memiliki apapun, untuk mencapai sebuah keadilan, kami siap untuk melayani dalam proses pendampingan hukum itu. Iya. Tapi kan sekarang begini nih, tentu yang ada di mindsetnya teman-teman di PBHI maupun di LBH kan filsafat filosofi berpikirnya itu adalah bahwa semua warga negara berhak untuk mendapat keadilan, kan itu kuncinya sebetulnya. Tapi kan sejauh mana masyarakat memahami itu, misalnya adanya, misalnya sekarang begini, interaksi antara pemerintah di satu sisi dengan masyarakat bawah, satu sisi, katakanlah kaki lima atau ojek atau tukang beca. Tapi sebagai warga negara kan dia punya hak untuk mendapatkan keadilan untuk itu. Ya, tuh. Nah, dalam situasi seperti ini, katakan antara pemerintah Kota Makassar dengan para pedagang kaki lima, ya kan, bagaimana Anda mengatur pendampingan itu kalau terjadi sesuatu persoalan hukum? Ya, kemarin saya sempat berdiskusi dari beberapa teman-teman, termasuk dari teman di LBH terkait masalah perda bantuan hukum itu Kak. Nah, saya kira perda bantuan hukum yang ada di Wali Kota Makassar itu adalah bentuk acuan dari teman-teman untuk merangkul semua itu Kak, terkait masalah pemenuhan pendampingan hukum terhadap masyarakat khusus di Kota Makassar. Ada perdanya sudah jalan? Sudah ada Kak. Perwalinya itu. Perwalinya. Perda tapi belum jalan sampai sekarang. Iya, tapi itu belum dilaksanakan Kak. Belum ada pelaksanaan. Masalahnya di mana? Ya mungkin dari sisi pemerintah Kak atau bagaimana Kak, kami yang jelas kami telah bersama teman-teman untuk melakukan support terhadap pemerintah untuk memberikan pelayanan itu terhadap masyarakatnya khusus di kota masyarakat ini Kak. Iya. Iya. Tapi itu kan dari sisi esensinya sebetulnya kita lihat ya, ya. Iya. Tentu cara pandang pemerintah dan cara pandang Anda juga berbeda. Yes. Dalam satu sisi mungkin bahwa kalau ini kita perlakukan positif negatifnya sama pemerintah kota kan ada. Iya. Karena berhadapan dengan masyarakat ya kan dalam konteks hukum, karena di satu sisi pemerintah perlu pembangunan misalnya, di sisi lain dia harus perhatikan juga nasib rakyat atau nasib masyarakat kota seperti itu kan. Nah, kalau Anda sampai sekarang sampai sejauh mana pemerintah itu memahami keberadaan Anda di situ? Ya, sebenarnya begini Kak, saya mengingat kembali terkait dengan pertanyaan ini Kak. Yeah. Pernah ada penganggaran di Balai Kota Kak, dan saya pernah melakukan metode pelaporan pendampingan bantuan hukum terhadap masyarakat Kota Makassar. Pernah ada penganggarannya itu Kak. Dan itu ada 2 case perkara yang pernah saya lakukan pelaporan di bidang hukum di pemerintah Kota Makassar.
itu ada anggarannya per case itu 5 juta, Kak. Tetapi entah setelah berganti periode, tidak tahu tiba-tiba program itu hilang, Kak. Iya. Dir, kan apa yang dia bilang Arno ini kan kadang-kadang dari satu sisi mungkin kita merasa bagus-bagus juga lah kalau ada perwali seperti itu kan. Tapi kan ketika ada kasus antara masyarakat sama pemerintah kota, tentu ada ketidakseimbangan yang muncul di situ. Ya kan, sementara ada perdanya. Jadi sampai sejauh mana Anda berada pada sisi yang betul-betul di tengah atau betul-betul bisa menyelesaikan dua-duanya enak lah. Ya, jadi gini, saya cerita dulu soal bagaimana ini perda ya. Ya. Perda ini sebenarnya berdasarkan di undang-undang. Jadi gini, di undang-undang dasar kita itu kan sudah mengatur bahwa semua orang sama di depan hukum. Iya. Ketika, nah persoalannya ada orang yang kemudian secara sosial itu tidak sama posisinya. Nah ketika misalnya antara si kaya dengan si miskin berhadapan di pengadilan, maka secara hukum mungkin sama, mungkin saja bisa dapat perlakuan yang sama. Itu. Tapi cara penanganan kasusnya pasti berbeda. Mungkin yang satu yang kaya bisa menyewa pengacara, tapi yang miskin itu pasti tidak mampu merumuskan gugatan misalnya di gugatan dan lain-lain. Begitu pula dengan ketika masyarakat berhadapan dengan negara. Pastilah kemudian ini tidak sama kedudukannya. Sementara di Undang-Undang Dasar kita itu sudah mengatur bahwa semua orang sama di depan hukum. Ya tidak mungkin sama ketika startnya saja tidak sama. Sehingga untuk menyamakan itu maka pemerintah membuat kebijakan melalui Undang-Undang Bantuan Hukum. Saat ini sebenarnya ada Undang-Undang Bantuan Hukum. Undang-undang yang membolehkan, yang mewajibkan negara untuk menyiapkan anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Termasuk kalau pemerintahnya itu sendiri yang dilawan. Termasuk ketika kita melawan pemerintah. Itu. Nah, artinya apa? Mau lawan siapapun, mau pemerintah yang dilawan, mau perusahaan yang dilawan, mau siapapun yang dilawan oleh orang miskin ini, maka negara wajib menyiapkan itu. Karena sudah ada undang-undang undang-undang dasar mengatur, undang-undang juga sudah mengatur. Bahkan untuk tingkat Kota Makassar sudah ada perda. Iya. Yang siapapun yang dilawan oleh masyarakat ini, ya pemerintah wajib menyiapkan anggaran untuk itu. Nah, itu prinsipnya. Sehingga LBH itu dalam membela tidak akan melihat bahwa sumber anggarannya dari mana dan yang dibantu harus orang yang misalnya tidak berhadapan dengan pemerintah kota misalnya. Tidak begitu. Tapi kemudian kita menganggap bahwa uang ini uang rakyat yang memang akan diabdikan untuk rakyat. Dari rakyat. Iya, dari rakyat oleh rakyat dan tentu saja untuk rakyat. Kita menganggap bahwa ini bukan uang pemerintah tapi uang rakyat yang dikelola oleh pemerintah. Tapi kalau menurut Arno, kalau secara realitanya dalam konteks konseptual mungkin sama-sama enjoy, tapi pada konteks kejadian kan sudah berbeda menurut saya. Jadi misalnya pendampingan hukum untuk masyarakat, misalnya untuk pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan, kan biasa terjadi di situ, ya kan? Nah, dari satu sisi pemerintah berpikir ini pembangunan, dari satu sisi hak-haknya masyarakat juga dipenuhi. Nah, bagaimana Anda melihat persoalan kayak seperti ini? Jadi karena pemerintah bikin, dan jangan sampai nanti bilang pemerintah Tonji yang bikin, karena dia yang bikin perdanya, ya udahlah dia yang menang. Kalau kita lihat di meme YouTube itu, di media sosial kan betapa banyaknya persoalan-persoalan tanah itu yang masyarakat merasa keberatan, dan seolah-olah saya kadang-kadang bilang begini, kalau kita lihat beberapa yang di media sosial itu timbul pertanyaan,
di mana LBH, di mana PBHMI dan konteks seperti ini kita membiarkan masyarakat teriak-teriak, Pak Presiden begini gini. Ya. Jadi begini Kak, sebenarnya kalau kita melihat sisi kejadian yang seperti kita jelaskan tadi, bahwa ketika ada suatu tanah yang ingin dimanfaatkan secara umum oleh Negara. kemudian ada hak masyarakat di dalam lokasi itu, tentu pemerintah dalam hal ini harus memberikan juga pemenuhan hak terhadap pemilik tanah ini, Kak. Ya, jangan juga serta-merta bahwa karena ini kepentingan umum, walaupun tanah ini adalah dikuasai oleh negara, tetapi konteksnya bukan sebagai hak milik negara, bukan. Ini dikuasai oleh negara, tetapi dalam konteks untuk memelihara dan mengatur. Jadi bukan sebagai dalam konteks bahwa tanah ini dikuasai oleh negara lah yang punya, tidak seperti itu, Kak. Nah, sehingga ketika negara ingin melakukan pemanfaatan terhadap lokasi, tentu pemerintah juga harus memperhatikan terkait masalah pemenuhan hak-hak masyarakat yang ada di lokasi tersebut, kan. Nah, di situ. Nah, memang dalam hak dan kewajiban itu memang diatur, memang yang melakukan kewajiban itu adalah negara, kan. Iya. Tapi kan ada peran teman-teman Anda di situ misalnya. Yes. Kan kita tidak bisa membiarkan ini berjalan, karena disinilah menurut saya dibutuhkan semacam edukasi hukum terhadap masyarakat, ya kan. Jadi selama ini kan yang bekerja pemerintah versus masyarakat melalui camat, melalui kepala desa atau melalui kelurahan, ya kan. Tapi ketika ada masyarakat merasa haknya tidak terpenuhi, justru yang turun aparat penegak hukum yang lain, sehingga tidak seolah-olah masyarakat tidak terbelakkan oleh teman-teman dari organisasi Anda berdua. Nah, gimana Anda melihat itu? Iya, memang sebenarnya kejadian di lapangan memang banyak yang terjadi seperti itu, Kak. Sebenarnya menstrianya ada di penyelesaian terkait masalah pemenuhan hak itu, Kak. Dan saya bisa juga memastikan bahwa terkait masalah pemenuhan hak ini sudah terpenuhi terhadap masyarakat, Kak. Ini mungkin tidak akan terjadi gejolatan antara pemerintah, dalam hal ini penguasa, dengan masyarakat ini. Seperti itu. Dir, kan tadi kalau Anda bilang ada persamaan hak depan hukum, ya kan? Equality for the law. Ya. Kalau saya sih setuju-setuju aja. Kita berada pada posisi yang sama depan hukum. Yang berbeda kemudian kan pada persoalan akses. Ya. Siapa yang punya akses lebih cepat, siapa punya akses lebih lebar. Seperti saya katakan sama Arno tadi, bahwa misalnya persoalan pembebasan, persoalan kaki lima, persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan pemerintah. Kan dalam pandangan saya akses yang mau diambil oleh masyarakat yang rentan ini kan tidak sebesar dengan lawannya. Ya. Kan begitu toh? Nah, bagaimana menurut Anda peran di situ? Sebetulnya ini kan dibutuhkan semacam sosialisasi bagi masyarakat. Kalau ada seperti ini, kami ada. Ya. Nah, pengalaman Anda sekarang, sampai sejauh mana masyarakat merasa bahwa, ada LBH nanti? Gitu. Kalau saya sendiri tidak ini ya, tapi gini, saya sendiri tidak tahu bagaimana sebenarnya pemahaman masyarakat tentang LBH. Khususnya misalnya gini, ini saja pemahaman bahwa saat ini negara menyiapkan bantuan hukum bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum. Saya tidak bisa mengukur itu, tentu saja. Hanya kalau bicara peran LBH, tentu saja kalau dia kasus seperti itu, tentu saja kita akan melakukan pendampingan ketika kemudian mereka
datang ke LBH. Iya. Atau misalnya ketika LBH menawarkan untuk didampingi. Hanya kan memang LBH ini posisinya bukan negara. Iya. Posisinya LBH itu kan posisinya bukan negara yang kemudian harus memiliki kewajiban penuh dalam hal memberikan bantuan hukum. LBH juga tentu saja punya SOP penerimaan kasus dan lain-lain. Tidak semua kasus bisa ditangani khususnya di LBH Makassar ya. Kalau di LBH Makassar itu punya SOP penanganan kasus. Itu. Nah, artinya tidak semua kasus akan kita tangani. Kalau semua kasus ditangani, sumber daya kami tidak cukup. Bukan hanya bicara sumber daya keuangan, tapi juga sumber daya manusianya. Gitu. Nah, artinya kasus-kasus tertentu saja yang kemudian kami tangani. Itu. Bicara sosialisasi ya sebenarnya. Jadi gini, sebenarnya itu sebenarnya menurutku juga tanggung jawab negara ya. Iya. Bicara misalnya sosialisasi, saya punya anggaran ini untuk bantuan hukum yang akan saya berikan kepada organisasi bantuan hukum. Kenapa saya bilang begitu? Karena di Undang-Undang Bantuan Hukum sendiri itu bukan sekedar litigasi, bukan sekedar mendampingi di kepolisian, di kejaksaan dan pengadilan, tapi juga ada non litigasi. Non litigasi itu sosialisasi, penyuluhan hukum dan lain-lain, mediasi, negosiasi, investigasi hukum. Nah, itu menjadi bagian dari Undang-Undang Bantuan Hukum. Itu. Artinya sebenarnya untuk memberikan informasi terkait dengan keberadaan organisasi bantuan hukum itu tanggung jawabnya pemerintah. Nah, sebenarnya gini, saya ingat pernah ada survei terkait dengan kebutuhan hukum di 3 kabupaten kota di Sulsel, Makassar, Sinjai, dan Takalar. Hasilnya masyarakat 73% itu ternyata pernah bermasalah dengan hukum. Oke, Dir, nanti kita lanjut.